Halo semuanya, kembali lagi di channel Zolas Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Beat terbaru 2024 tipe CBS warna hitam. Dibanderol di 18.875.000 OTR Bekasi. Unitnya ada di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas detailnya dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya di sini menggunakan paduan dua jenis warna. Untuk bagian tengahnya menggunakan bahan plastik kasar hitam doff seperti ini. Ada stripping tulisan Honda, sedangkan di bagian kanan kirinya diberikan tumpukan layer menggunakan warna hitam glossy. Untuk handle rem kanan kiri dicat menggunakan warna chrome. Tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sisi sebelah kirinya. Untuk bagian bodi depan, dasinya di sini menggunakan warna hitam doff juga, bahannya plastik kasar, menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Sedangkan di bagian samping hingga ke bawah ini full menggunakan warna hitam glossy, polos sama sekali tidak ada balutan stripping. Di bagian pencahayaan untuk headlampnya sudah LED dengan desain baru. Nah, jadi di bagian kanan kiri desainnya runcing, di bagian tengahnya melengkung, sedangkan di bagian bawahnya datar seperti ini dan tampilannya lebih sipit ya jika dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Kemudian untuk sennya masih bohlam biasa, posisinya ada di bagian ujung atas. Nah, ini dia. Kemudian ada tambahan reflektor ke depan seperti ini dengan aksen warna chrome sehingga menambah tampilannya terlihat lebih garang ya. Nah, tampilannya dari bagian depan kurang lebih seperti ini. Kemudian di bagian sayap samping atau bagian fairingnya di sini juga full hitam glossy dengan tampilan yang lebih sporty jika dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Jadi tampilannya lebih lebar di bagian atasnya, ke bawahnya dia mengecil ya. Sisanya di bagian dek depan undercowl, di bawahnya full plastik kasar hingga ke bagian belakang hitam. Kemudian di bagian atas ini ada stripping ya, tulisan Honda warna putih dan ada garis merah di bagian atas dan ada beberapa motif abu-abu di bagian belakangnya seperti ini. Kemudian di bagian kaki-kaki depan untuk fendernya hitam glossy, polos sama sekali tidak ada balutan stripping. Suspensi depan teleskopik ya, tabung shocknya dicat menggunakan warna hitam doff. Untuk pengereman sudah disc brake, disc yang digunakan di sini adalah non-wave. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston, dicat juga menggunakan warna hitam. Sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS atau Kombi Brake System. Nah, di bagian velgnya tidak ada perubahan, masih menggunakan velg desain yang generasi sebelumnya. Jadi desainnya berbentuk V, catnya full hitam doff seperti ini. Untuk ban depannya menggunakan ukuran 80/90, ringnya 14, sudah tubeless merek Federal. Nah, kurang lebih tampilannya full dari bagian depan seperti ini. Untuk Honda Beat 2024 di tipe CBS warna hitam glossy. Nah, sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Di bagian speedometer, di sini menggunakan paduan antara analog dengan digital. Jadi di bagian kecepatan analog, sedangkan di bagian tengah ada digital yang terdapat indikator bahan bakar dan odo. Sedangkan di bagian atas ada beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, kemudian sen, engine check dan lain sebagainya. Nah, di bagian frame daripada speedometernya ini menggunakan warna hitam glossy yang menjadi satu dengan layar depannya. Jadi dia mundur ke belakang seperti ini. Tidak lupa di bagian tengah terdapat logo Honda 3D. Batok belakangnya full menggunakan bahan plastik kasar seperti ini hitam. Ada motif ala-ala karbon di bagian kiri dan bagian kanannya. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak dekat, kemudian ada klakson dan sen. Sedangkan di sebelah kanan hanya ada starter. Jadi karena ini yang versi CBS, belum ada fitur ISS. Turun lagi ke bagian dashboard, di sisi sebelah kiri ada laci penyimpanan terbuka dengan ukuran yang luas dan cukup dalam. Kemudian di bagian tengahnya ada hook atau gantungan barang. Di bagian sebelah kanan bawah ada power charging atau power outlet ya, belum tipe USB sayang sekali. Nah, jadi untuk Honda Beat tipe CBS di generasi yang sebelumnya itu tidak punya power charging. Sekarang untuk versi 2024 power charging sudah ada di semua versi hingga ke versi termurah ada power chargingnya. Kemudian di bagian keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Tapi kalian tidak perlu khawatir lagi, walaupun belum smart key, di Honda Beat series di tahun 2024 sudah dibekali dengan alarm. Jadi tetap aman ya ketika kalian parkir dimanapun. Ditambah dengan keamanan kunci stang dan shutter key, jadi makin aman lagi. Kemudian di bagian sebelah kanan ada seat opener untuk membuka joknya. Nah, di bagian dek depan, dek belakang full plastik kasar hitam seperti ini. Di bagian tengahnya kanan kiri ada motif atau tekstur ala-ala karbon. Nah, seperti ini detailnya. Kemudian di bagian step floornya ini ukurannya sangat luas ya, baik itu jarak kanan ke kiri maupun depan ke belakangnya. Ditambah dengan anti slip, jadi tekstur gerigi seperti ini supaya
tidak licin ketika kaki kalian berpijak di atas step floornya. Kemudian untuk akinya posisinya ada di tengah, ditutup oleh cover plastik. Nah, kemudian di bagian dek belakangnya, di sini juga full hitam, ada beberapa motif ala-ala karbon di bagian bawah kanan kiri, bagian samping hingga ke bagian atasnya sini. Nah, kemudian untuk bagian bodi belakang, di sini menggunakan warna hitam glossy. Nah, hitam glossy dengan ukuran yang lebih lebar atau lebih gambot jika dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Jadi bodinya lebih lebar ya, terlihat besar. Ada balutan striping di sini garis merah di bagian atas, di bagian bawah juga ada garis merah, ada tulisan beat menggunakan paduan warna putih merah. Kemudian di bagian tengah ada garis abu-abu muda dan abu-abu tua ya, garis-garis seperti ini. Kemudian mundur ke belakang, di bagian stop lampnya di sini berubah total, jadi desainnya tidak lagi memanjang ke bawah, melainkan lebih lebar ke samping ya. Masih bohlam biasa dibalut dengan mika berwarna merah, sennya juga masih bohlam di sini. Warna kuning, kemudian di bagian mikanya ada beberapa motif garis-garis. Nah, kemudian di bagian dek bawah hingga ke bagian fendernya full plastik kasar semua, hitam doff ya. Di bagian tengah ada tekstur ala-ala karbon, kanan kiri bagian bawahnya juga sama. Kemudian di bagian ujung atas ada mata kucing dan lampu penerangan plat nomor sekarang sudah tidak lagi nongol keluar desainnya karena dia mengandalkan dari atas. Jadi ada coakan di bagian atasnya sini. Kemudian kita naik lagi di bagian ujung atas bodi belakangnya, di sini menggunakan bahan plastik kasar hitam, ada stripping tulisan Honda menggunakan warna silver ya. Untuk behelnya di sini secara desain masih sama, warnanya hitam dengan beberapa motif ala-ala karbon juga di bagian kanan kiri dan bagian tengahnya sini. Nah, tampilannya keren ya. Kemudian di bagian joknya tidak ada perubahan dari segi ukuran sama, jadi masih ramping joknya, memanjang. Kemudian tampilannya simple, jadi full hitam dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Jadi tidak ada pemanis jahitan sama sekali di sini ya, benar-benar polos. Nah, ketika kita buka, di dalamnya ada bagasi dengan kapasitas 12 liter. Jadi bagasinya ini cukup dalam sebenarnya, tapi tidak terlalu lebar. Desainnya memanjang seperti ini, jadi helm tentunya tidak akan bisa masuk ke dalam bagasinya. Kemudian untuk tangkinya sendiri dapat menampung sebanyak 4,2 liter. Konsumsi bahan bakar dalam 1 liter bisa menempuh jarak sejauh 60 km. Jadi irit banget ya untuk konsumsi bahan bakarnya. Nah, untuk bagian cover luarnya plastik hitam, ada motif atau tekstur ala-ala karbon juga di bagian tengahnya seperti ini. Jadi tidak terlalu polos ya. Nah, sekarang kita turun ke sektor mesin dan kaki-kakinya. Jadi mesinnya masih sama dengan generasi yang sebelumnya, tidak ada perubahan. Menggunakan mesin injeksi 110 cc SOHC berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin di 0,65 liter, sudah ESP namun belum ESP Plus. Nah, di bagian bak CVT-nya full hitam ya. Untuk depannya cover plastik, sedangkan belakangnya besi, ada tulisan Honda yang diukir. Di bagian cover filter udaranya simple, hanya ada emblem ESP full hitam seperti ini. Untuk rangkanya masih sama, jadi menggunakan rangka e-surf dan garansi rangka 5 tahun untuk semua motor Honda, baik itu yang rangka e-surf, rangka tubular, motor matic, sport, bebek. Untuk semua motor Honda sekarang garansi 5 tahun. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi soal rangka ya, garansinya lama. Kemudian di bagian step belakangnya belum model klik, jadi masih model pipa, dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Jadi secara tampilan memang terlihat masih jadul, mirip motor bebek zaman dulu ya. Secara keawetan juga biasanya kalau model pipa seperti ini dia gampang karatan ya. Beda dengan yang klik aluminium, tentunya lebih awet, tampilan lebih keren atau lebih oke. Nah, lanjut untuk suspensi belakang. Nah, suspensi belakang di sini single shock ya. Nah, single shock posisinya berada di sisi sebelah kiri, belum shock tabung, tidak tersedia adjuster. Kemudian untuk pengereman belakang masih menggunakan pengereman tromol. Sekali lagi velgnya hitam, tidak berubah. Kemudian untuk ban belakangnya di sini menggunakan ukuran yang cukup besar, yaitu 90/90 ring 14. Dan satu lagi teman-teman, di Honda Beat CBS masih ada kickstarter ya, atau selah-selahan. Jadi untuk kickstarter sendiri di versi Deluxe dan Honda Beat Street-nya itu sudah tidak ada. Sedangkan untuk versi CBS masih tersedia kickstarter. Ini buat kalian pecinta kickstarter ya, masih ada di tipe CBS. Nah, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanan. Tampilan daripada cover kipasnya seperti ini. Jadi desainnya bulat, ada beberapa kisi-kisi di bagian tengahnya hitam. Kemudian knalpotnya juga tidak ada perubahan karena mesinnya sama. Knalpotnya naik ke atas full hitam. Nah, seperti ini. Tidak ada silencer di bagian ujungnya, hanya ada cover muffler. Bahannya plastik kasar hitam dengan motif ala-ala karbon di bagian tengahnya sini.
Kemudian di area kolongnya tidak ada hager ya. Jadi hanya ada karet penahan lumpur di bagian depan. Desainnya ngegantung seperti ini. Ini berfungsi untuk melindungi throttle bodinya tentunya dari cipratan-cipratan air, lumpur atau percikan-percikan batu dari bannya ya. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini dari bagian belakang sisi sebelah kanannya. Dan ini full dari bagian stop lamp atau bodi belakangnya. Nah, seperti ini. Jadi berubah total. Kemudian di bagian kokpitnya, di bagian kokpit masih mirip-mirip dengan generasi yang sebelumnya. Nah, di bagian bodi depan full berubah total jika dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Kemudian ini tampilan full dari bagian sisi sebelah kirinya. Dari Honda Beat CBS 2024 warna hitam. Jadi menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Tulis pendapat kalian di kolom komen.